Baik, pemirsa kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi masih membahas bagaimana euforia kemenangan Timnas U23 semalam di ajang Piala Asia U23. Kita akan kembali membahas dengan narasumber-narasumber kami yang ada di studio nih, Pas Budi. Kalau kita melihat ini, selain mungkin tadi ada faktor ST juga yang Anda bilang yang cukup mengetahui bagaimana permainan dari Korea Selatan. Ini kira-kira ada faktor apa lagi yang bisa menjadi penentu kemenangan semalam kita? Oke. Pertama-tama ini kan bukan pertemuan pertama antara Sintayong dengan Hwang Sun-hong. Mereka pernah bertemu di Liga Korea selama 4 kali dan keduanya saling mengalahkan. Tapi ini adalah pertemuan mereka sebagai pelatih di tim nasional. Yang satu pegang Indonesia, yang satu pegang Korea Selatan. Walaupun mereka dulu juga pernah bermain di tim nasional sama-sama. Cuma bedanya dulu Sintayong tidak pernah menjadi pilihan utama di timnas Korea Selatan. Sementara Hwang Sun-hong dulu adalah pemain inti dalam 3 Piala Dunia membawa Korea Selatan juara 2002. Jadi secara karir pemain lebih mentereng Hwang Sun-hong dibandingkan STY. Tapi karir kepelatihan STY lebih mentereng. Nah, apa yang menjadi faktor penentu kemenangan sebetulnya? Jadi memang ini banyak variabel terlepas dari kualitas kepelatihan STY. Yang pertama tentu ini adalah sinergi yang luar biasa antara pemimpin negara kita sampai ke rakyat itu semua tonnya sama, mendukung tim nasional. Betul. Misalnya gimana? Pak Presiden Jokowi menyampaikan minta doa kepada rakyat, bahkan beliau sampai begadang. Dan Presiden terpilih Pak Prabowo juga kemarin di DPP PKB menyampaikan itu juga, menyelipkan tolong doanya kepada tim nasional kita. Dan itu diikuti oleh supporter kita di Qatar, 10.000 mereka menonton dalam pertandingan semalam. Dan itu adalah sebuah rakyat ini menyatu dengan pemimpinnya, semua bangsa ini menyatu demi tim nasional sepak bola. Jadi dukungan yang tidak kasat mata ini menjadi energi, menjadi spirit, penampilan tim nasional. Bahkan ketika penendang terakhir Hernando Eri itu kan supporter bernyanyi, itu memberikan tekanan, akhirnya gagal di tendangan ke-11-nya Korea itu mereka gagal, dan Arhan bisa mencetak gol dari titik putih untuk memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal. Dan yang patut dipuji juga adalah Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras memastikan 4 pemain abroad kita bisa hadir dalam event turnamen ini, terutama Nathan Cho ya, yang awalnya mau ditarik sama klub tapi ternyata akhirnya bisa main lagi. Betul, itu sih butuh lobby yang luar biasa. Kalau bukan Erick Thohir sih kayaknya nggak bisa untuk bisa mendatangkan pemain yang udah dijemput sama klubnya tapi bisa langsung diambil kembali. Luar biasa lah Pak Erick. Kalau Bang Peri melihatnya bagaimana skuad Garuda tadi malam gitu? Ada perubahan drastis tidak dengan laga-laga sebelumnya, terutama kan lini depan kita ya yang Rafael Struijk ya agresif terutama Rafael. Ya selama ini kan kalau dia Rafael kan dengan netizennya sendiri kan selalu dibilang striker mandul tidak bisa buat cetak gol. Tapi ternyata Rafael dia telah menunjukkan tadi malam bisa mencetak 2 gol. Ya, dan dia juga bermain dengan agresif. Ya, meskipun dia bermain seorang diri di depan, tidak didukung dengan Sanantanya tandemnya. Biasanya kan dia bermain dengan Sananta, tapi saat tadi malam kan Sananta tidak diturunkan, pas diturunkan perpanjangan waktu baru Sananta diturunkan. Jadi selama ini alhamdulillah Rafael bisa mencetak gol. Berarti dengan hal ini kritik-kritik kepada Rafael Struijk ini bisa bisa dibayar positif ya. Jadi bisa dibayar tunai yang dia tadi. Pembuktiannya Rafael Struijk dan membawa Indonesia ini lolos ke perempat final. Ya, padahal sebelumnya kan striker sebenarnya tidak harus gol ya. Perannya cukup vital juga di pertandingan. Sebenarnya striker itu tugasnya bukan hanya mencetak gol, tapi bisa juga tugasnya membuka ruang untuk yang lainnya dari second line itu bisa masuk dari belakang gitu. Jadi seperti saya sebagai striker, saya tidak harus membuat gol, tapi saya harus memberi kesempatan orang ketiga ataupun orang kedua yang bisa mencetak gol. Jadi saya harus bisa membuka ruang biar supaya
ruang itu bisa untuk membawakan. Nah, itu yang netizen harus mengerti peran-peran striker itu di situ tidak hanya Karena mencetak kalau kita gol. bicara, kalau Iya, sekarang kita bicara netizen, taunya dia, oh striker ini mandul gak bisa cetak gol. Ya, jadi Netizen sukanya komentar-komentar aja, ya, apalagi tugas negatif striker gitu ya, itu Bang. bukan hanya cetak gol aja. Iya, Gitu. oke. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi penalti gitu, penalti kan juga butuh konsentrasi kan, bagaimana kita akan mengarahkan bola sehingga tidak terbaca oleh. Betul. Jadi itu seperti apa tuh? Kalau soal penalti ini punya teknik sendiri, dan penalti ini juga butuh mental yang benar-benar apa ya, siap 100%. Iya. Karena kita berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Harus tenang juga ya, iya. Ya, dan berhadapan juga dengan penonton. Saya juga sempat tegang tadi malam ya, adu penalti itu, aduh. Banget, tegang banget. Jadi kalau sampai Bener. 11 Iya. 10 begitu skornya kan, panjang juga. Ini sebenarnya sejarah, ini juga Sejarah sebenarnya juga ya? sejarah, sejarah. Lawan Korsel ini tim yang kuat di Asia ini sejarah bisa adu penalti sampai panjang begitu ya. Tapi alhasil alhamdulillah dengan doa masyarakat Indonesia kita Iya. bisa unggul dalam adu penalti. Oke, kalau kita ke Bang Hardiman, kalau kita melihat dari skuad Garuda tadi malam itu, melihatnya mentalnya seperti apa? Karena begini, ketika posisi sedang penalti itu kan kita juga ada sedikit kekhawatiran ya, ketika melihat lawan berhasil menggolkan, bagaimana nasib kita gitu, kita butuh ketenangan dan lain sebagainya. Saya menarik satu konklusi, ini adalah peran sentral dari sosok STY. Dia membangun semua ini, membangun tim yang berkarakter, dengan mental yang tangguh, dengan fokus yang prima. Ini sudah lama. Sejak dia kali pertama datang ke Indonesia, pada saat materi timnas Indonesia itu berada terpuruk di papan bawah. Ini yang terus dia bangun, dan sangat mungkin tadi pagi ini adalah penjelasan yang sangat istimewa dari STY. Yes, inilah skuad masa depan Indonesia. Inilah skuad generasi emas Indonesia yang kokoh secara mental, yang sangat fokus dalam bermain, yang sangat prima di semua lini. Keren. Adu penalti adalah temuan terbaik. Bagaimana semua nama yang muncul sebagai algojo itu sama sekali tidak terpengaruh dengan tekanan, dengan beban. Mereka prima dalam melakukan setiap eksekusi. Lepas dari soal gagalnya, sebutlah Arkan Fikri, tetapi semua nama luar biasa. Saya harus sebut nama Justin Hapner yang gagal di penalti pertama, digagalkan oleh keputusan wasit, dan itu harus diulang. Dia dengan primanya menempatkan di sisi yang sama, pede sekali. Lihat bagaimana Sananta Ramadan 2 kali melakukan eksekusi di penalti shoot out. Dia prima, pede sekali. Bagaimana Pratama Arhan juga 2 kali, keren. Ini adalah buah dari STY. Ya. Baik, ini Anda melihatnya seperti apa sih cara yang harus dilakukan untuk memupuk mental ini, yang seperti yang dilakukan STY ini, apa rahasianya? Chemistry. Ini yang jago dibangun oleh STY. STY dalam mendesain tim ini plus minus. Di lapangan dia bisa sangat keras, sangat disiplin, tetapi di luar lapangan dia enjoy. Dia bisa bernyanyi bersama-sama pemain, dia bisa bercanda dengan sesama pemain, dan ini luar biasa. Walaupun dia tidak fasih berbahasa Indonesia, walaupun dia tidak fasih berbahasa Inggris, tetapi dari sininya ya, itu auranya bisa ditangkap oleh banyak nama, bahkan oleh Nathan Chuan, oleh Ivar Jenner, oleh Rafael, oleh Justin Hapner, yang notabene juga pemain baru dalam skuad yang ada sekarang. Keren STY. Dan kita melihat dalam atmosfer Piala Asia Under 23, kita sudah tiba di semifinal. Sebentar lagi kita akan bertarung melawan pemenang Saudi dan atau Uzbekistan. Ya, saya melihat fokus dulu ke sini.
lolos ke Olimpiade Paris ini bonus yang tentu Betul, bonus. sangat istimewa. Begitu. Oke, baik. Halo. Kita nanti akan membahas ya bagaimana tadi nanti ke depannya ya skuad Peluangnya Garuda ini seperti apa. untuk bertanding di semifinal ya. Usai jeda kami segera kembali.